Kerajaan Majapahit, sebuah jagat kecil yang luas terhampar permai, membujur dari ujung barat hingga semenanjung timur gugusan Nusa, tempat munculnya Surya Mentari. Sebuah negeri yang maha luas di belahan bumi bagian selatan, berpusat di Trowulan, Nusa Jawa bagian timur. 7 generasi agung silih berganti bertahta di sana dengan segala cerita dan legenda yang tidak akan lekang dimakan zaman untuk terus diceritakan kepada generasi di masa-masa menjelang. Tanah subur, buah anugerah Sang Pencipta Maha Pemurah, telah memberikan kehidupan yang menenteramkan jiwa para penghuninya. Kemakmuran muncul di mana-mana, adil merata, menaungi rakyat yang patuh akan titah rajanya untuk senantiasa mengagungkan Sang Pencipta semesta raya. Matahari cemerlang selalu memberikan cahaya penerangan pada bumi yang kini menjadi kian renta. Seterang hati para abdi dalam istana yang tulus ikhlas memberikan dharma bakti kepada Pertiwi Suci. Sungguh pesona dan karisma Buana Majapahit telah tersiar hingga ke pelosok-pelosok mancanegara, mengundang decak kagum dan keinginan mereka untuk menatap langsung buah karya Sang Pencipta Agung di bumi Jawa ini. Adalah Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Dialah yang telah membuka lahan hutan belantara bernama Hutan Tarik. Ia kemudian menjadikannya sebuah hunian yang nyaman. Berbondong-bondong orang pun datang berdiam di sana untuk mencari peruntungan yang lebih baik dalam hidupnya. Hutan itu kemudian menjadi desa yang bernama Mojopahit. Semakin lama, desa itu kian berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan. Prabu Kertarajasa Jayawardana memerintah dengan adil dan bijaksana hingga semua rakyatnya hidup tentram dalam suasana aman. Permaisuri sang Prabu memberikan keturunan yang semuanya perempuan. Sementara itu, keturunan laki-laki ia dapatkan dari istri selirnya. Sesuai adat yang berlaku turun-temurun, maka keturunan laki-lakilah yang berhak naik tahta Majapahit. Sepeninggal Prabu Kertarajasa Jayawardana, kemudian Sri Jayanegara lah nama sang putra selir tersebut yang menjadi penerus Baginda Kertarajasa. Ia memerintah dalam usia yang masih sangat muda. Kondisi Prabu Jayanegara yang masih belia ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan mendiang Prabu Kertarajasa. Mereka adalah orang-orang yang merasa tersisih, yang ingin membuat kekacauan dan merebut kekuasaan. Ketika Mojopahit diambang kehancurannya, muncullah seorang pria perkasa bernama Gajah Mada. Ia adalah seorang prajurit tamtama, kepala pasukan pengawal raja. Ia tampil ke depan untuk menumpas segala bentuk kekacauan dan juga pemberontakan yang merongrong keutuhan kerajaan. Akhirnya, selamatlah Mojopahit dari bencana keruntuhan dalam usia yang masih dini. Baginda Sri Jayanegara kemudian mangkat dalam usia yang masih muda. Ia tidak meninggalkan keturunan. Maka kemudian Ratu Tribuana Tunggadewilah sang kakak perempuan yang kemudian naik tahta untuk menggantikannya. Ratu Tribuana Tunggadewi adalah putri sulung mendiang Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ia memerintah kerajaan Mojopahit dengan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Kemakmuran dapat dirasakan rakyatnya secara perlahan-lahan. Keamanan sangat terjamin berkat keberadaan Mahapati Gajah Mada. Hingga pada akhirnya tahta Mojopahit diserahkan kepada putra Ratu Tribuana yang bernama Hayam Wuruk. Pada masa Raja Hayam Wuruk inilah puncak kejayaan dan kemakmuran Mojopahit begitu terasa oleh segenap warga masyarakat yang tersebar hingga ke seantero Nusantara. Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi daerah timur hingga barat bumi selatan Asia Raya. Mojopahit kini telah berubah menjadi kekuatan besar menyaingi kekuatan Kekaisaran Cina yang sangat terkenal pada masa itu. Sebenarnya, Ratu Tribuana memiliki 2 orang anak. Si sulung seorang putri bernama Dewi Iswari. Anak bungsunya adalah seorang pemuda bernama Hayam Wuruk. Meskipun lebih kecil,
Namun Hayam Wuruk yang kemudian diangkat menjadi seorang raja karena ia adalah seorang laki-laki. Shah dan Dewi Iswari, kakak Prabu Hayam Wuruk, memiliki seorang putra yang bernama Wikramawardhana dan seorang putri yang bernama Dyah Negarawardhani. Hayam Wuruk sendiri memiliki seorang putri dari permaisuri bernama Dyah Kusumawardhani dan seorang putra dari Selir yang bernama Wirabumi. Putri Prabu Hayam Wuruk yang bernama Dyah Kusumawardhani kemudian dinikahkan dengan Wikramawardhana yang tiada lain adalah kemenakan sang Prabu sendiri. Putra Prabu Hayam Wuruk yang bernama Wirabumi juga dinikahkan dengan kemenakannya yang lain, Dyah Negarawardhani. Jadilah Prabu Hayam Wuruk berbesanan 2 kali dengan kakaknya sendiri, yaitu Dewi Iswari. Prabu Hayam Wuruk memerintah sampai tua. Sebelum wafat, ia mengangkat Wikramawardhana sebagai raja untuk kemudian menggantikan dirinya karena ia adalah suami dari putri mahkota. Raden Wirabumi sempat protes dengan pengangkatan ini. Ia berharap yang diangkat menjadi raja seharusnya adalah dirinya karena ia adalah putra laki-laki meskipun dari istri Selir. Atau setidaknya yang menjadi raja adalah Dyah Kusumawardhani, kakak perempuannya, bukan kakak iparnya. Wirabumi sangat menginginkan yang menjadi Raja Majapahit adalah keturunan langsung dari Prabu Hayam Wuruk. Akhirnya Wirabumi juga menerima keputusan itu setelah kakaknya melahirkan seorang putra yang bernama Wekasing Suka. Ia berharap kemenakannya inilah yang kelak akan menjadi raja. Malang tidak dapat ditolak. Pangeran Wekasing Suka meninggal saat ia masih kecil. Prabu Wikramawardhana sendiri tidak memiliki putra yang lain dari permaisuri karena satu-satunya putra itu telah meninggal dunia. Namun Wikramawardhana memiliki beberapa orang putra dan putri dari Selir. Putri sulung dari Selirnya bernama Suhita. Atas kebijakannya, Suhita yang kemudian diangkat menjadi ratu ketika ia beranjak dewasa. Sementara itu, Prabu Wikramawardhana sendiri memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Wirabumi yang telah menjadi adipati Blambangan tidak terima dengan keputusan kakak iparnya tersebut. Ia tidak mau tahta Mojopahit jatuh ke tangan putra Selir. Ia merasa lebih berhak untuk menjadi raja karena ia adalah keturunan langsung dari Prabu Hayam Wuruk. Menurutnya, sang raja bukanlah Suhita yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Prabu Hayam Wuruk. Wirabumi kemudian memberontak hingga kemudian terjadilah perang saudara yang lebih dikenal dengan nama Perang Parekrek. Wikramawardhana kemudian turun tangan dan berhasil membunuh Wirabumi. Kelangsungan kerajaan dapat dipertahankan meskipun terus mengalami penurunan wibawa. Akibatnya, beberapa wilayah yang jauh dari pengawasan ibu kota melepaskan diri dari ikatan kerajaan Mojopahit. Ratu Suhita memerintah sampai tua hingga tiba wafatnya. Ia kemudian digantikan oleh sang adik yang bernama Prabu Kertawijaya yang bergelar Prabu Brawijaya I. Penggunaan gelar Brawijaya yang berarti keturunan dari Raden Wijaya dimaksudkan untuk mendapatkan simpati dari rakyat bahwa raja yang memerintah saat itu adalah keturunan dari Raden Wijaya. Hal itu sekaligus untuk menjawab tuduhan Raden Wirabumi dari Blambangan dan juga anak keturunannya bahwa Ratu Suhita dan adik-adiknya bukanlah keturunan dari Raden Wijaya yang murni karena hanya lahir dari putra Selir. Namun penggunaan gelar ini tidak membantu menyelesaikan konflik yang terus saja terjadi. Suasana politik yang panas kini terus menghantui istana Mojopahit. Inilah kisah Ki Ageng Pengging, Sufi Agung dari Tanah Jawa, karya Agus Wahyudi.